Bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo hadiri pernikahan anak mantan Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj di Pondok Pesantren Khas Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat akhir pekan lalu. Acara kondangan tersebut menjadi istimewa lantaran kehadiran Ganjar ditemani Menko Polhukam Mahfud MD. Ganjar dan Mahfud duduk bersanding ditemani Kiai Haji Said Akil Siroj. Kemesraan Ganjar dan Mahfud pun menimbulkan spekulasi bahwa keduanya digadang-gadang akan dipasangkan sebagai baca pres dan bacawa pres. Ya, jelang pendaftaran Pilpres 2024, bursa bacawa pres untuk Ganjar semakin mengerucut ke 2 hingga 3 tokoh saja, yaitu Sandiaga Uno, Khofifah Indar Parawansa, dan Mahfud MD. Namun di antara ketiga tokoh, kans Mahfud MD menjadi pendamping Ganjar diprediksi lebih besar. Memiliki pengalaman segudang dan berlatar belakang Nahdlatul Ulama, sosok Mahfud MD dianggap mumpuni menguatkan elektabilitas Ganjar. Lantas, akankah Mahfud MD benar-benar dipinang PDIP? Bagaimana pula nasib Sandiaga Uno yang selalu disodorkan P3 menjadi pendamping Ganjar? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, sebentar lagi mendekati pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden di KPU. Paling tidak 9 hingga 10 hari mendatang lah. Tapi nama-nama pendamping bagi Ganjar maupun Prabowo juga belum muncul. Nampaknya sinyal-sinyal atau tondo-tondo begitu ya dari PDI Perjuangan. Apakah ini bisa dibaca sebagai sinyal politik atau tidak begitu ya kedekatan antara Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina Indonesia. Selamat pagi, Mas. Pagi Mbak Maria, pagi Mas Bayu. Nanti juga akan terhubung ya bersama kami ya. Ada Muhammad Romahur Muzi, Ketua Majelis Pertimbangan P3. Tapi saya mau ke Mas Umam terlebih dahulu. Mas, kalau ngelihat nih, biasanya kan PDIP itu penuh dengan tondo-tondo gitu ya. Kalau melihat kemarin, perjumpaan antara Ganjar dan juga Mahfud MD. Kalau Ganjar bilangnya, ya semua kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau Mahfud MD, ya kita berteman dekat lah. Berbeda nih statementnya. Anda melihatnya seperti apa membacanya? Ya, kalau misal kita cermati Mbak Maria, saya pikir Pak Mahfud sendiri memiliki semacam trauma yang cukup besar ya di 2019. Beliau betul-betul mengikuti proses dengan baik, kemudian proses menjelang pengumuman juga begitu menegangkan, dan kemudian ada surprise, dan hasilnya ternyata di luar ekspektasi. Saya pikir itu cukup membekas, sehingga kemudian itu memberikan pola kepada Pak Mahfud untuk betul-betul menjaga ekspektasi, sehingga kemudian setiap sikap, statement, dan juga apa yang dia lakukan secara politik betul-betul ditakar dengan baik. Belajar dari pengalaman. Artinya apa? Dia tidak ingin kemudian meletakkan ekspektasi terlalu tinggi, tetapi kemudian nanti outputnya di luar apa yang diharapkan. Nah, hal itu juga menunjukkan kedisiplinan Pak Mahfud, karena bagaimanapun juga penentuan cawapres bagi Mas Ganjar di atas kertas memang diserahkan kepada Ketua Umum. Tetapi kalau misal diperas lagi, Ketua Umumnya siapa? Tetap di tangan Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Karena beliau imamnya, sementara ketua-ketua umum yang lain itu makmum kepada Bu Mega. Nah, situasi inilah yang kemudian diakui atau tidak memberikan sebuah suasana atau konteks proses di dalam proses pengambilan keputusan itu tidak mudah ditebak. Jadi apapun nanti yang disampaikan oleh PDIP, disampaikan oleh Bu Mega, itulah yang kemudian diambil. Yang problemnya adalah seolah kemudian tidak ada ruang negosiasi, tidak ada kemudian proses dialektika yang bisa dibuka secara terbuka, tetapi betul-betul diserahkan kepada kebijaksanaan, kearifan dari Bu Mega untuk menentukan, tentu dengan input dari para ketua umum, tetapi tetap hak veto otoritas di tangan Bu Mega. Itu kan memang otoritas ada di tangan Bu Mega, tapi kan beberapa elit PDIP memang sudah menyebutkan nama-nama, setidaknya mereka-mereka yang masuk dalam bursa gitu. Betul. Nah, belakangan yang terakhir mengerucut pada, setidaknya yang kita dengar ya Mas Umam, ada Pak Mahfud, kemudian ada Bu Khofifah, yang dari awal sangat bersemangat gitu menjadi cawapres Pak Ganjar adalah Pak Sandiaga Uno gitu. Meskipun ada beberapa nama lain, ada Erick Thohir dan lain sebagainya. Nah, mengerucut nama ini dalam realitanya saat ini apa sih apa yang dimaknai dari ketika elit-elit partai itu menyebutkan nama-nama tertentu?
Ya, kalau dalam konteks penentuan sebagai cawapres, maka kemudian kita merujuk pada konteks konsep maximum utility. Jadi asas kemanfaatan secara maksimal yang bisa diberikan cawapres kepada capres, sehingga kemudian bisa menciptakan mesin politik yang cukup efektif. Maka ada beberapa faktor. Elektabilitas hanya satu faktor, tapi ada faktor yang lain, mulai dari jaringan partai, jaringan non-partai, ideologi, logistik, sampai kemudian aspek kerentanan. Pasti. Di level ini, Mas Sandi, Pak Mahfud memiliki aspek elektabilitas yang cukup memadai. Dalam berbagai survei simulasi yang kita cerna, Mas Sandi termasuk satu atau bahkan dua posisi tertinggi untuk mendandingi Pak Ganjar. Tetapi kemudian ada aspek-aspek lain yang barangkali perlu dihitung juga. Dari aspek logistik tidak perlu dipertanyakan dari Mas Sandi. Tetapi ada aspek yang barangkali terkait dengan konteks ideologis. Ini bukan kita yang menyampaikan assessment itu. Sempat kemudian bulan September kemarin terucap misalnya dari politisi senior, sekaligus juga pendiri PDIP, Opung Pandana Baban. Opung Panda itu sempat menyatakan bahwa dalam konteks lingkaran diskusi elit, ada semacam catatan misalnya bagi Mas Sandi terkait dengan konteks bagaimana peran sentral Mas Sandi di dalam dinamika politik di DKI Jakarta, Pilkada 2017 dan juga Pilpres 2019. Diakui atau tidak dalam asesmen lingkaran elit di PDIP, beliau waktu itu berada di tokoh sentral yang dimana isu politik identitas menjadi isu yang cukup sensitif di dalam konteks PDIP. Saya melihat dalam konteks ideologis PDIP termasuk partai yang sangat sensitif dengan isu-isu semacam ini. Artinya apa? Diakui atau tidak dari proses negosiasi itu barangkali juga memberikan impact yang perlu untuk direkonsider oleh elit PDIP. Di sisi yang lain, bagaimanapun juga Mas Sandi ini masuk di P3 itu relatif baru. Artinya apa? Memang betul saat ini beliau merepresentasikan P3. Kekuatan dari sayap Islam moderat saat ini masih berada di Senayan, di DPR RI. Tetapi kalau misal kemudian bicara tentang keyakinan PDIP tentang mesin politik yang efektif itu yang mana? Dia merujuk pada pemilu 1955, pemilu 1971, di mana kekuatan nasionalis harus di-backup oleh kekuatan Islam moderat. Yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian ketika Mas Sandi dipasangkan dengan Mas Ganjar, itu realisasi dukungan dari basis kekuatan Islam moderat, khususnya dari segmen Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang dianggap sebagai pertarungan besarnya, apakah kemudian bisa terrealisasi secara optimal atau tidak? Itu yang tampaknya kemudian menjadi sebuah hitung-hitungan pertanyaan betul. Dikhawatirkan juga oleh PDIP. Kalau misal itu kemudian menjadi pertanyaan besar, maka muncul sejumlah nama tadi. Pak Mahfud, kemudian Mbak Hovifah. Artinya apa? Ini menegaskan kembali bahwa variabel Nahdlatul Ulama to some extent dianggap sebagai mitos. Itu hanya mitos. Karena apa? Faktanya pemilih NU itu terfragmentasi. Dia tidak pernah terkonsentrasi secara spesifik. Menarik, Mas. Nah, tetapi tersebar di banyak titik. Oke, menarik. Nanti kita dalami lebih lanjut lagi ya, terutama soal asesmen tadi yang sudah dilakukan oleh para elit PDIP. Nanti kita juga bergabung dengan Mas Romi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjut perbincangan. Sudah bergabung bersama kami juga ada Muhammad Romahur Muzin, Ketua Majelis Pertimbangan P3. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Romi. Mas Romi. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mas Bayu, Mbak Maria, dan rekan saya ini yang udah lama nggak ketemu. Pagi Gus Romi, pangestunipun Gus. Ya, lagi ngobrolin apa nih? Oke, Mas, saya langsung aja soal nama Sandiaga Uno. Beberapa waktu belakangan nama Pak Mahfud dan Bu Khofifah Menguat ya? itu menguat untuk cawapresnya Pak Ganjar. Pak Sandi ini posisinya sekarang bagaimana, Mas Romi? Dan kemudian juga apakah komunikasi atau lobby-lobby dari P3 ini sudah lebih maju belum untuk mendorong Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo? Ya, pertama soal menguat dan melemah itu kan biasa ya. Sinyal handphone aja bisa menguat, bisa melemah gitu. Apalagi bursa pasaran calon wakil presiden.
Yang kedua, bahwa Rapimnas Partai pada tanggal 17-18 Juni memang sudah memutuskan mengajukan Pak Sandi dan sampai hari ini nama itu terus kita komunikasikan kepada rekan-rekan di koalisi, khususnya di PDI Perjuangan, sebagai partai yang mengusung calon presiden. Tentu dengan sejumlah alasan, objektivitas kita karena Pak Sandi memang melengkapi seluruh kebutuhan Mas Ganjar. Dari sisi elektabilitas, ini adalah satu-satunya calon wakil presiden yang pernah ada di kertas suara secara nasional, jadi nggak perlu dipertanyakan lagi elektoralnya. Dari sisi geografis berasal dari luar Jawa, dari sisi latar belakang beliau lebih melakukan pendekatan ekonomi melengkapi Mas Ganjar yang polhukam, dan tentu dari sisi segmentasi ketika kita berbicara fanbase-nya Pak Sandi ini kan emak-emak dan milenial yang akan melengkapi Mas Ganjar yang kemarin juga sudah tertulis unggul di generasi baby boomers, Gen X, dan bahkan terakhir Gen Z. Nah, karenanya memang bagi kami soal Mas Ganjar dipasangkan dengan siapa itu tentu adalah kewenangan para ketua umum yang nantinya akan memutuskan, dan kesepakatan antara para ketua umum di dalam kerjasama politik kita hari ini memang kita akan melaksanakannya pada saat-saat terakhir ya. Kalau pendaftaran dibuka tanggal 19 sampai 25 ya jangan-jangan ya sampai tanggal 25 kita baru akan sampaikan kepada publik. Yang kedua, memang kita terus mencermati. Jadi sekarang ini sedang dihitung secara kontribusi elektoral masing-masing nama-nama yang muncul, Pak Sandi, Pak Mahfud, Bu Khofifah, begitu ya. 3 nama terakhir yang semakin mengkerucut terakhir ini kita hitung karena kita kan juga memiliki database elektoral dan juga sekaligus kontribusi masing-masing pasangan ini kepada Mas Ganjar seperti apa. Katakanlah misalnya Mas Ganjar ini unggul di Jawa Tengah secara mutlak, unggul di Jawa Timur meskipun tidak sangat mayoritas, tapi sudah mayoritas. Nah, bagaimana dengan Jawa Barat? Ini kan masih cukup defisit bersama dengan Banten. Nah, tentu kita juga menilai figur-figur ini apakah bisa memenuhi kebutuhan elektoral di Jawa Barat dan Banten ini. Dan tentu daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi kan kita tahu persis bahwa 61% suara para capres-cawapres ini itu kan memang berada di Jawa, 17% ada di Sumatera, selebihnya ada di daerah lain di Indonesia. Sehingga memang kalau kita berbicara kebutuhan elektoral itu menjadi pertimbangan meskipun tidak mutlak ya. Dan tentu kita melihat apakah ketika kemudian seseorang itu ditunjuk mendampingi Mas Ganjar, kita bukan hanya berbicara fanbase belaka, tapi kita juga berbicara mesin-mesin yang dia miliki, jaringan yang dia miliki selama ini, bisakah memberikan tambahan dorongan. Katakanlah misalnya kita berbicara Bu Khofifah. Bu Khofifah memang secara potret di Jawa Timur elektabilitas Mas Ganjar dalam rekaman yang kita lakukan melalui survei secara reguler terpotret sudah unggul. Tetapi Bu Khofifah kan ketua umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia, yang tentu networknya bukan hanya berbicara di Jawa Timur saja, tetapi di seluruh Indonesia. Nah, Pak Sandi sendiri misalnya banyak basis-basis yang selama ini sudah dibina sejak tahun 2019 ketika beliau maju, itu juga memberikan kontribusi secara khusus kelompok-kelompok yang selama ini menjadi fanbase, dan betul-betul itu kita saksikan ketika Pak Sandi turun itu selalu ada fanbase milenial, fanbase emak-emak yang memang menjadi fanatisnya Pak Sandi gitu. Jadi kita tunggu sampai pada hari-hari yang mungkin tinggal 1 atau 2 pekan lagi ini. Ya, tadi juga Mas Umam sampaikan dari segi logistik, dari segi fanbase tadi elektoral dan juga beberapa hal lainnya, paling tidak Mas Sandi memenuhi itulah. Tapi mungkin dari beberapa sisi sensitif bagi PDI Perjuangan mungkin itu yang menjadi pertimbangan hingga saat ini. Tapi pertanyaannya begini Mas, bagaimana kemudian nama Sandi ini dibawa dalam komunikasi cawapres di internal PDI Perjuangan dan juga koalisinya? Seperti apa Mas? Sejauh mana hingga saat ini? Di luar pertemuan-pertemuan ketua umum yang dilaksanakan setiap hari Rabu, sebenarnya pertemuan-pertemuan dengan selain ketua umum juga berjalan. Contoh misalnya Pak Sandi juga berkomunikasi secara intensif dengan Pak Hasto selaku Sekretaris Jenderal. Beberapa waktu yang lalu atau 2 pekan yang lalu juga ada kegiatan bersama dengan Mas Hasto, dan di luar itu komunikasi terus berjalan baik. Artinya ini berbicara tentang langkah-langkah ke depan, kemungkinan-kemungkinan ke depan,
dengan Pak Oli misalnya, kemudian dengan tokoh-tokoh PDIP yang lain ya, dengan Mbak Puan komunikasi juga berjalan baik. Tetapi sekali lagi bahwa hari-hari ini sebenarnya yang nantinya akan menjadi penentu adalah para ketua umum itu sedang menghitung secara seksama. Karena ingat bahwa di Pilpres 2024 ini tidak ada incumbent, sehingga memang cawapres itu akan sangat menentukan. Meskipun di banyak survei, hampir semua survei bahkan, itu kontribusi elektoral calon wakil presiden itu tidak terlalu signifikan karena orang itu akan melihat nomor satunya, akan melihat capresnya. Tetapi dari sisi kerja, dia akan sangat kontributif. Meskipun dari sisi elektoral terpotret di survei hari ini itu belum kontributif, ini kan belum memotret kerjanya cawapres. Ketika nanti cawapres itu sudah ditunjuk, dalam waktu pendek 4 bulan ini kan semua jaringan yang dia miliki akan bekerja. Nah itu akan sangat kontributif, sehingga kita harus secara seksama menghitung apakah memang betul ketika dia duduk di situ betul-betul akan memberikan kontribusi tambahan elektoral, karena cawapres masih akan sangat menentukan kemenangan Pilpres 2024. Berbeda dengan posisi Pak Jokowi tahun 2019 ketika dipasangkan dengan siapapun beliau pasti akan menang karena posisinya incumbent. Mas Romi, satu ya, kemarin kan di acara di Cirebon ya, Kiai Haji Akil Siroj gitu kan, ada Pak Ganjar, sebelahnya Pak Mahfud, sebelahnya kan ada Mas Romi ya. Mas Romi ikut kan kemarin kan gitu. Nah, ya oke, meskipun Pak Ganjar menyebutkan gini ya, masih terbuka dengan siapapun. Pak Mahfud mungkin agak sedikit mengerem ya soal pernyataan politik. Itu adalah ranah politik, beliau tidak mau berkomentar. Tapi Mas Romi kan ada di sebelahnya nih Mas ya. Mas Romi bisa menilai auranya nggak Mas Romi ya? Ada atau Mas Ganjar dan Mas Mahfud ya. gitu ya. Soalnya kan yang santer juga disebut adalah Pak Mahfud gitu loh. Ya, kalau sebenarnya bukan soal membaca auranya seperti apa, bukan ya, tetapi memang kebetulan saya dengan Pak Ganjar itu datang terlalu pagi begitu, sehingga memang kita terlibat dalam obrolan yang cukup panjang termasuk berbicara tentang calon wakil presiden ini. Tetapi kita tahu persis bahwa domain kewenangan memutuskan itu ada di para ketua umum nantinya. Yang kedua, kemudian setelah kami berdua datang, Pak Mahfud datang. Gitu. Jadi beliau baru acara dari Kuningan sehingga tidak jauh itu beliau datang duluan dan kita terlibat pembicaraan. Tetapi memang dari sisi politik ya Pak Mahfud juga dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya juga dengan saya menyampaikan, Mas Romi saya kali ini nggak ngoyo kok, daripada kayak 2019 dulu kira-kira begitu. Jadi saya kira posisi Pak Mahfud hari ini betul-betul lebih arif ya menyikapi hiruk pikuk dan dinamika ini. Saya juga tidak melihat ada ikhtiar-ikhtiar khusus dibandingkan dengan Pak Mahfud tahun 2019 yang memang mencoba menghubungi seluruh ketua umum. Hari ini meskipun Pak Mahfud juga sudah bertemu dengan Pak Mardiono di P3, tetapi beliau lebih cool lah ya, lebih santai gitu. Justru memang yang saya bicarakan dengan Mas Ganjar dalam beberapa kali pertemuan, termasuk kemarin dalam pertemuan yang memang sebenarnya pertemuan di acara pernikahan itu, Mas Romi, adalah bagaimana menambal kebutuhan Mas Ganjar ini untuk tadi sekali lagi Jawa Barat dan Banten itu. Berarti kan ketika pertemuan kemarin juga pasti yang dibahas salah satunya adalah soal cawapres gitu ya. Nah Mas Romi juga pasti kan menyodorkan lagi nama Sandiaga Uno ke Pak Ganjar gitu. Ada satu tokoh yang kami ajukan, mohon dipilih lah. Kira-kira gitu nggak? Mas, seberapa optimis? Ya, begini Bayu Maria ya. Sebenarnya sejak bulan November tahun lalu kami ini sudah bicara intensif dengan Mas Ganjar. Ketika Mas Ganjar sama sekali belum diputuskan oleh partainya menjadi calon presiden, saya dengan Pak Mardiono, dengan Mas Ganjar ini bertemu, dan kemudian pada waktu itu kita tanya kepada Mas Ganjar, dan menurut saya sampai hari ini masih relevan bagaimana konsep kepemimpinan nasional di mata Mas Ganjar. Ini ya bagian dari fit and proper test kita lah ketika kita pada akhirnya memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo. Beliau menyebutkan 3 hal. Satu adalah kontinuasi, melanjutkan apa yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Yang kedua, komplementasi, melengkapi apa yang kurang. Karena pasti pemerintahan Pak Jokowi tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi. Tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, dan semua yang selama ini bertikai dalam narasi-narasi di media sosial, di media-media konvensional, semuanya harus diakhiri. Dan untuk itu capres dan cawapres ini sebaiknya berasal dari cebong dan kampret ini yang bertemu di satu pasangan.
Dan setelah kita gali pada waktu itu, memang idealnya adalah Pak Sandi. Karena Pak Sandi itu mewakili dalam tanda petik kadrun-kadrun ini yang kemudian diharapkan mengakhiri seluruh narasi perbedaan. Dan sejak itu memang kemudian kita melakukan pendekatan dan bertemu dengan Pak Sandi, dan inilah sampai pada ujungnya. Hanya sekali lagi bahwa tentu kami mengambil keputusan ini tidak di ruang hampa. Kita juga melihat pasangan lain seperti apa, kita juga melihat situasi dan politik nasional seperti apa, kita juga melihat kebutuhan capres dan partai-partai politik pengusungnya seperti apa. Jadi sekali lagi memang tidak sesederhana yang dibayangkan kemudian seperti Kiai Ma'ruf yang waktu itu saya ikut menjadi bagian dari pengambil keputusan hanya setengah jam sebelum diumumkan Kami tangkap, Mas. kemudian diputuskan. Tidak bisa seperti itu. Oke, baik, thank you Mas Romi. Kompleks ya, sedikit aja Mas Umam. Nampaknya malah jadi kekuatan tuh Mas tadi yang Anda khawatirkan. Iya, ini tentu menjadi sebuah bagian dari dialektika, karena bagaimanapun juga narasi bersatunya, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Gus Romi, cebong dengan kampret, representasi dari kadrun. Memang kemudian kalau misalnya itu diletakkan pada satu basis narasi yang positif, itu bisa memunculkan narasi tentang politik rekonsiliasi. Dan itu cukup positif, karena bagaimanapun juga Mas Sandi juga memiliki basis elektoral, dan elektoralnya ini sifatnya dia terdistribusi secara merata, tidak terkonsentrasi pada satu titik tertentu. Misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, atau luar Jawa dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama, ini yang kemudian perlu diantisipasi oleh teman-teman di P3. Jangan sampai kemudian husnudon yang tadi itu diletakkan pada satu konteks basis politik rekonsiliasi, justru diterjemahkan oleh teman-teman di PDIP, misalnya di elit-elit PDIP, sebagai sebuah catatan yang track record yang tidak terhapus. Nah, oleh karena itu ini yang sepertinya perlu proses diplomasi dan juga negosiasi secara lebih intens dari P3 untuk meyakinkan misalnya mengapa Pak Sandi tetap relevan untuk menjadi pendamping Pak Ganjar. Jalannya masih panjang, pertimbangannya tetapi uniknya kompleks. tadi itu Pak Mahfud itu, Pak Mahfud betul-betul menunjukkan kelasnya. Karena bagaimanapun juga tadi itu beliau berada di samping Kiai Said. Dulu di 2019 yang mencoret nama Pak Mahfud salah satunya adalah Kiai Said. Tetapi betul sekarang semuanya bisa rukun, bisa guyup, dan itu menunjukkan kapasitas dari level politik seseorang dan semakin terasa. Semua terbukti. Menarik. Terima kasih banyak Mas Umam. Terima kasih juga Mas Romi atas waktunya pagi hari. Nanti kita lihat ya akan seperti apa perbincangan di internal koalisi PD Perjuangan, dan juga siapa nanti nama yang akan bersanding dengan Ganjar Pranowo. Terima kasih.